Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Purnamasari. Saya bekerja di instansi SDN 4 Junjang Wetan, Kecamatan Arjayunangun. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata dari salah satu platform Merdeka Mengajar mengenai pendidikan dalam pandangan Ki Hajar Dewantara. Kurikulum Merdeka Belajar. Bapak Ibu yang hebat di seluruh Indonesia, sudah kita ketahui bahwa kurikulum itu sifatnya adalah dinamis yang selalu berubah-ubah dari tahun ke tahun. Kita akan bahas dulu pengertian kurikulum. Kurikulum yaitu seperangkat atau suatu sistem rencana mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Kurikulum di Indonesia. Apakah kamu tahu berapa kali perubahan dalam sejarah kurikulum di Indonesia sampai saat ini? Nah, ibu bapak guru yang hebat pastinya sudah tahu. Dari tahun 1945 hingga 2022, negara kita ini memiliki lebih dari 10 kurikulum pendidikan nasional yang telah mengalami perubahan. Kurikulum Merdeka. Pada tahun 2022 ini, kurikulum yang digunakan ialah kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan penguatan kompetensinya. Merdeka Belajar itu sendiri yaitu suatu pendekatan yang diterapkan pada kurikulum Merdeka yang dilakukan supaya peserta didik bisa mengoptimalkan bakat dan minatnya dan bisa memberikan sumbangan yang paling baik dalam berkarya bagi bangsa. Kita tahu semua ya. Apa sih kurikulum Merdeka itu? Nah, tadi jawabannya adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler. Apa sih Merdeka Belajar itu? Merdeka Belajar itu pendekatan yang diterapkan pada kurikulum Merdeka. Ya, selanjutnya tentang pandangan dari Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Nah, Ibu Bapak Guru sudah mengenali diri kita belum? Sebagai pendidik, kita harus terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Manusia merdeka itu manusia yang seperti apa sih? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Agar kelak anak didik kita dapat menjadi manusia merdeka, kita harus dapat membimbing anak didik kita untuk dapat mengenali dirinya sendiri melalui pendidikan yang relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sebelumnya kita harus mengenali diri kita sudah benar atau sudah sudah menurut kita itu sudah betul belum sih, sudah benar-benar mengemban profesi sebagai pendidik itu sudah baik betul sih. Coba tanyakan pada diri kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti di sini peran kita sebagai guru kita bahas sama-sama dari pemahaman hasil pembelajaran pada modul platform Merdeka Mengajar ini. Peran kita sebagai guru yaitu kelak akan membawa energi positif yang kuat. Nah, ada rasa semangat, ada rasa tanggung jawab kita sebagai guru. Bapak Ibu guru sudah merasa semangat belum sih ketika besok hari Senin akan bertemu dengan siswa-siswa kita gitu, akan berjumpa lagi dengan anak-anak yang beragam
potensinya, beragam bakatnya, beragam minatnya, tingkah lakunya gitu. Nah, apabila kita memiliki rasa semangat dan tanggung jawab sebagai guru, kelak akan berdampak positif pula pada semangat peserta didik di sekolah. Nah, kemudian sebagai guru kita juga pasti ingin membekali murid-murid dengan pengetahuan dan keterampilan. Juga sikap ingin terus belajar sepanjang hayat untuk bekal kehidupannya kelak sebagai generasi penerus bangsa. Kita juga harus menerapkan rasa atau sikap yang seperti itu agar siswa-siswa itu tidak bosan untuk terus belajar dan belajar. Bapak Ibu guru semuanya juga kan masih membutuhkan terus belajar dan belajar. Nah, sama halnya pada siswa-siswa kita, bagaimana caranya kita itu supaya membawa siswa-siswa itu untuk memiliki rasa semangat agar terus belajar dan belajar. Ya, kemudian lanjut. Menurut Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam bermasyarakat maupun berbudaya, dalam arti seluas-luasnya. Ya, seperti yang sebelumnya saya paparkan, memberi ilmu demi kecakapan hidup. Nah, Bapak Ibu guru harus bisa membekali siswa-siswa kita agar berguna kelak dalam kehidupannya itu bisa menghadapi hal-hal yang nantinya akan dihadapi secara nyata pada anak-anak kita. Contohnya misalkan kita menerapkan diskusi, dalam diskusi itu adanya presentasi, suatu saat kita pasti memiliki harapan bisa jadi siswa tersebut itu nanti dalam lingkungan masyarakatnya dia akan pandai bercakap, pandai berpidato di depan masyarakat, bisa menyampaikan pendapatnya dengan baik, atau bisa menjadi pemimpin kelak. Nah, pasti kita sebagai guru memiliki harapan baik kan kepada peserta didik untuk menjadi manusia yang seutuhnya peserta didik nanti di kehidupannya. Mendidik anak sama halnya dengan mendidik rakyat. Jadi, pandangan kita tentang sekarang ini adalah buah dari pendidikan-pendidikan yang sebelumnya gitu. Kemudian pemahaman terhadap kata pendidikan dan pengajaran. Kadang masih sering keliru kan antara makna pengajaran dan pendidikan. Pengajaran ialah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran merupakan suatu bagian dari pendidikan, sedangkan mengajar salah satu bagian dari mendidik. Artian dari pendidikan itu sendiri ialah suatu tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan didefinisikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan hidup tumbuhnya murid. Maka mendidik ialah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka mencapai mimpi setinggi-tingginya. Pendidik juga tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang bisa dilakukan pendidik ialah hanya menuntun siswa. Nah, tidak bisa menentukan siswa A nanti harus seperti ini ya, siswa B nanti kamu harus jadi orang yang seperti ini. Tidak bisa. Tugas pendidik hanya menuntun. Menuntun ke arah yang lebih baik pastinya. Karena murid itu diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Seperti yang sebelumnya diungkapkan, pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid.
tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid. Mendidik sama halnya mengasah keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin. Bapak Ibu yang hebat di seluruh Indonesia, pernah nggak sih kita itu berpikir, sudah baik belum sih kita dalam mendidik? Sudah benar belum sih kita itu sebagai pendidik? Apakah kita tahu apa yang diinginkan oleh murid? Apakah kita tahu potensi-potensi murid itu yang banyak ragamnya itu, apakah kita sudah mengetahuinya? Nah, apakah betul kita sebagai pendidik lebih tahu apa yang diinginkan oleh murid? Ya, itulah pertanyaan yang harusnya kita timbulkan, kita munculkan pada diri kita sebagai pendidik atau guru. Pada teori konvergensi didasarkan atas dua teori dasar atau teori utama. Yang pertama teori tabula rasa dan yang kedua adalah teori negatif. Ya. Apa sih teori tabula rasa? Teori tabula rasa ialah kodrat anak ibarat kertas kosong yang belum terisi dan dapat diisi oleh pendidik sesuai keinginan pendidik. Nah, pada teori tabula rasa ini diibaratkan siswa itu seperti kertas kosong, ya, yang belum memiliki pengetahuan, yang belum memiliki pandangan atau tidak memiliki, dia masih kosong lah. Jadi sesuai keinginan gurunya, siswa itu mau dibuat apa, mau dijadikan seperti apa, itu menurut teori tabula rasa. Kemudian dasar dari teori yang kedua, dasar teori konvergensi yang kedua adalah teori negatif, ialah kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam tulisan dan coretan. Nah, di sini adalah sebaliknya dari teori tabula rasa. Kalau teori tabula rasa tadi bagikan kertas kosong yang belum terisi, tapi kalau teori negatif ini anak itu sudah mendapatkan atau sudah mengetahui, sudah memiliki pengetahuan gitu, sudah penuh lah dalam pemahamannya, dalam pengalamannya, dalam ya pengetahuannya gitu, dari kebalikan dari tabula rasa. Ini adalah dasar dari teori konvergensi. Nah, menurut Bapak Ibu yang hebat di seluruh Indonesia ini, apakah setuju dengan dua dasar teori konvergensi ini? Dua teori ini yang dikenal juga sebagai aliran daya pendidikan. Tapi tidak tentunya bagi Bapak Ki Hajar Dewantara yang menganggapnya dua teori ini sangat mutlak. Tidak ya, Ibu Bapak Guru. Sebagai suatu kebenaran. Menurut beliau, memberi pandangan baru dengan menggabungkan kedua teori tersebut menjadi teori konvergensi. Nah, artinya apa menggabungkan dari dua teori tersebut? Nah, jadi, dalam teori tabula rasa ini, siswa itu tidak sepenuhnya seperti kertas kosong. Dan tidak juga sepenuhnya seperti teori negatif yang sudah penuh dengan catatan. Tapi pada teori konvergensi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah dari penggabungan dua teori tersebut adanya samar. Itu kertas yang tertulis tapi masih berbentuk samar, yang masih bisa kita benahi, yang masih bisa kita luruskan, masih bisa kita tambahkan pengetahuannya gitu. Ibarat kata kita masih bisa menebalkan tulisan-tulisan yang samar tersebut yang ada pada kertas. Diibaratkan kertas tersebut adalah siswanya gitu, atau peserta didik yang bisa kita arahkan, yang bisa kita bimbing, yang kita bisa tambahkan pengetahuannya gitu. Bisa kita tebalkan.
Apa itu teori konvergensi? Kemarin kita sudah membahas tentang dari konvergensi pada platform Merdeka Mengajar. Nah, yang saya pahami pada teori konvergensi ini adalah lebih tepatnya bukan kita ya, mungkin Bapak Ibu ada yang sama gitu. Karena ini adalah aksi nyatanya saya, jadi pemahaman saya mengenai teori konvergensi ini ialah yang pertama itu kita harus mengetahui kodrat manusia dulu seperti apa. Kodrat manusia sebagai satu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang sama dan belum jelas arti dan maksudnya. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara tadi. Ya, tidak menerima secara mutlak mengenai dua dasar teori tadi, tabula rasa dengan teori negatif. Tapi Bapak Ki Hajar Dewantara ini menggabungkan teori tersebut. Akhirnya terdapatlah teori konvergensi. Nah, ini dia pengertian teori konvergensi. Dalam sistem merdeka, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara menunjukkan bahwa pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan membantu siswa menjadi manusia yang merdeka, yang mandiri, serta mampu memberi kontribusi kepada masyarakat. Ini adalah teori konvergensi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, sekian saja aksi nyata yang saya paparkan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata baik tulisan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Karena sesungguhnya kesempurnaan adalah milik Tuhan atau milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan adalah milik manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.